Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para pemirsa semua. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan beberapa video-video yang berkaitan dengan membuang sampah. Marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar damai, tentram, dan asri. Dengan cara kita harus membuang sampah pada tempatnya. Di dalam konsep kewarganegaraan terdapat bagian hubungan negara dan warga negara. Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, yang artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Kewarganegaraan menunjukkan kebebasan dan warga negara memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu. Kewarganegaraan sendiri adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Di Indonesia, kewarganegaraan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara dan negara menurut Undang-Undang 1945, negara dan warga negara memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Misalnya, negara berkewajiban memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap seluruh warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati oleh seluruh warga negara. Demikian pula sebaliknya, warga negara memiliki kewajiban membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan dari negara. Dan warga negara di Indonesia akan diberikan kartu tanda penduduk atau KTP. Ini berdasarkan pada kabupaten, provinsi, dan tempat terdaftar sebagai penduduk. Mereka juga akan diberikan nomor identitas, yakni nomor induk kependudukan atau NIK. Komponen kewarganegaraan terdiri atas hak dan kewajiban. Dalam konsep kewarganegaraan, terdapat dua prinsip dalam hak. Satu, prinsip legalitas, yaitu memberikan rasa keadilan atas pemenuhan hak jika seandainya terdapat tindak kekerasan baik dari pelaku politik maupun dari pelaku sosial lainnya. Yang kedua yaitu prinsip kesamaan status. Ini berarti bahwa semua warga negara tidak dapat dicabut dari hak-haknya yang melekat pada diri atas kapasitasnya sebagai warga negara. Lalu bagaimana kewajiban yang dimaksud dalam konsep kewarganegaraan? Yang dimaksud dari kewajiban itu bahwa setiap anggota masyarakat harus peduli dengan kesejahteraan warga negara lainnya demi kepentingan bersama dan bukan atas kepentingan individu semata. Contoh hak-hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk hidup sehat, hak atas hak milik pribadi, hak dalam usaha pembelaan negara, dan hak-hak lainnya. Contoh kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kewajiban ikut bela negara, kewajiban dalam menjaga ketertiban umum, kewajiban ikut serta dalam menjaga keamanan negara, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Hubungan negara dan warga negara bersifat timbal balik. Yang dimaksud ialah bahwa warga negara adalah anggota dari sebuah negara yang memiliki tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Contohnya, seperti jika kita rajin membayar pajak, maka kita akan menikmati fasilitas negara yang lebih baik seperti jalan tol. Yang kedua yaitu menaati peraturan pemerintah seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan. Bahwasanya di wilayah saya masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan kita sebagai mahasiswa atau warga negara yang baik, maka seyogyanya kita harus mengingatkan kepada masyarakat kita agar hendaknya membuang sampah pada tempatnya. Karena perkara buruk seperti ini jika diteruskan, maka dapat terjadi pada dampak banjir, banyak nyamuk demam berdarah, dan lain-lain. Maka kita harus membuang sampah pada tempatnya.
Begitu pula di tempat-tempat lain seperti ini masih juga ditemukan banyak-banyak sampah yang berserakan. Sehendaknya kita sebagai warga negara yang baik harus menyadarkan masyarakat kita agar pentingnya kebersihan lingkungan supaya kehidupan kita menjadi tentram, damai, dan lingkungan kita menjadi bersih dan indah. Bagaimana menurut Anda jika masih ada masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dalam kebersihan lingkungan dan masih adanya masyarakat yang membuang sampah yang tidak pada tempatnya? Menurut pengamatan saya di daerah saya ini, di desa saya misalnya, masyarakat masih kurang sadar mengenai kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya dikarenakan kurangnya sosialisasi ya. Terus saya nggak pernah menjumpai sosialisasi mengenai pembuangan sampah atau semacamnya itu di desa saya. Dalam wawancara tersebut dapat dipahami bahwasanya masyarakat masih kurang mengerti dan kurang paham bagaimana cara melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan dikarenakan kurangnya sosialisasi dalam masalah tersebut dan kurang tegasnya aparat pemerintah dan kepala desa dalam menangani kasus ini dan kurangnya fasilitas kebersihan dan bak sampah di depan-depan rumah. Tentu saja jika ini dibiarkan terus-menerus seperti ini, maka dapat melanggar Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, maka kita sebaiknya menerapkan kebersihan seperti membuang sampah di tempatnya dan juga kalau bisa kita bisa mengolah lagi sampah tersebut. Di Indonesia, bencana banjir masih sering terjadi. Hal itu dikarenakan oleh masyarakat Indonesia yang kurang kesadarannya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kita masih sering melihat sampah-sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan. Air imigrasi untuk sawah juga dipenuhi dengan sampah, seperti membuang sampah ke sungai, membuang sampah sembarangan yang dapat menghambat saluran pembuangan air di jalan. Kerugian banjir tidak hanya berdampak pada diri sendiri, namun juga merugikan semua orang yang terdampak banjir, mulai dari kehilangan kenyamanan lingkungan, pakaian, waktu, kesehatan, bahkan tempat tinggal. Banjir juga berdampak pada kesehatan, karena dapat mengakibatkan demam berdarah, penyakit menular melalui air, dan kekurangan air bersih. Dalam ontologi kewarganegaraan terdapat konsep kewarganegaraan, di mana adanya pemikiran dasar hubungan antara negara dengan warga negara. Hubungan negara dan warga negara bersifat timbal balik, bahwa warga negara adalah anggota dari sebuah negara yang memiliki tanggung jawab terhadap negaranya. Jika Indonesia ingin terbebas dari bencana banjir, perlu adanya kesadaran dari setiap warga negara dalam menjaga lingkungan sekitar. Pemerintah sekarang memiliki program kerja untuk mengurangi resiko terjadinya banjir. Di setiap desa sekarang disediakan tempat pembuangan sampah akhir, yang diharapkan yaitu masyarakat tidak membuang sampah ke sungai lagi atau membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara. Agar hal ini terrealisasikan, perlu adanya kesadaran dari setiap individu masyarakat Indonesia, sebagaimana penerapan dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dapat dimulai dari setiap diri kita sendiri, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga lingkungan sekitar agar selalu bersih, mengikuti gotong royong, dan bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai warga negara untuk peduli dengan kesejahteraan dari warga negara lainnya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Zaki Azawani ya. Di sini saya akan terjun ke lingkup masyarakat untuk mereview video rekan saya. Oleh karena itu, langsung saja kita mereview pada masyarakat sekitar. Ya, di sini tempat yang saya akan survei untuk mereview video rekan saya. Oleh karena itu, langsung saja kita tanyakan pada masyarakat yang ada di tempat ini. Permisi mas, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar.
Perkenalkan, nama saya Zaki Azawan ya. Sebenarnya izin duduk ya. Iya, silakan. Ada apa? Di sini tujuan saya untuk mereview video rekan saya yang bertemakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke. Izin untuk memperlihatkan video rekan saya, Mas. Bentar. Buat apa Mas ini sebenarnya? Ini untuk mensurvei bagaimana tanggapan para masyarakat terhadap video dari rekan saya, Mas. Oke. Sebelumnya boleh tahu nama Mas? Mas Faizun. Mas Faizun ya. Kalau Masnya sendiri? Syahrul. Mas Syahrul, oke. Jadi ini ada video dari rekan saya. Jadi seperti Mas kurang lebihnya. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini Mas videonya. Nah, menurut tanggapan Mas sendiri bagaimana tentang video tersebut? Dari Mas Faizun ya. Ya, dari Mas Faizun terlebih dahulu. Silakan. Tadi videonya tentang membuang sampah pada tempatnya Mas ya. Nggih. Ya memang cukup perlu Mas untuk masyarakat itu sadar tentang bagaimana membuang sampah pada tempatnya itu. Karena sekarang kan apalagi di daerah sini itu sering banjir Mas kalau hujan. Nah itu kesadaran tentang membuang sampah pada tempatnya itu perlu tekankan pada masyarakat. Karena banjir ini kan bukan cuma ulahnya alam, karena air hujan yang turun banyak itu, tapi juga masalah manusianya sendiri yang buang sampah sembarangan, sehingga orang tadi itu sampah dari orang tersebut tadi nyumbet air sungai tadi, misalnya seperti itu, dan juga pencemaran tanah terutama. Kalau menurut saya sih seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mas. Kalau dengan Mas Syahrul gitu? Iya, Syahrul. Menurut tanggapan Mas Syahrul sendiri bagaimana? Tadi kan kurang lebih sama sih sama tanggapannya tadi. Membuang sampah pada tempatnya itu sebuah langkah yang baik, karena terkadang kita itu ngeluh saja karena ada banjir, ada bencana dan lain-lain, tapi kita membuang sampah sembarangan gitu. Jadi menurut saya itu langkah yang baik sih, buang sampah pada tempatnya, sehingga untuk meminimalisir lah terjadinya bencana seperti banjir, dan memberikan contoh kepada mungkin ada orang yang lewat atau kepada anaknya dan lain-lain, itu mengedukasi secara tidak langsung lah untuk membuang sampah pada tempatnya. Apa yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan tindakan yang baik, karena membuang sampah pada tempatnya dapat mencegah terjadinya banjir, serta kebersihan merupakan sebagian dari iman. Tindakan yang dilakukan orang tersebut harus kita contoh dan tiru agar tercipta kebersihan lingkungan dan lingkungan lebih bersih dan asri. Buang sampah pada tempatnya. Sebelum membuang sampah pada tempatnya itu harus pada konsekuensinya. Ibaratnya itu membuang sampah itu pada tempatnya itu dimulai dari pada rumah tangga, dipilah yang baik. Memang harus pada tempatnya, kalau tidak pada tempatnya kan kita tidak mencintai kebersihan. Siap. Tanggapan saya tentang membuang sampah pada tempatnya itu hukumnya wajib untuk seluruh warga atau masyarakat pada umumnya, dan harus dibudidayakan kebiasaan membuang sampah itu dari kecil dan dimulai dari diri kita sendiri, karena imbas dari membuang sampah pada tempatnya itu sangat besar manfaatnya untuk seluruh warga yang membuang sampah dan yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Harus dong, jadi semua manusia di bumi ini tuh harus buang sampah di tempatnya. Terlebih sampah kemasan makanan ini merupakan sampah yang paling bermasalah di dunia. Jadi kalau kalian udah habis makan, jangan lupa kemasannya dibuang di tempat sampah, karena merupakan tanggung jawab masing-masing. Membuang sampah pada tempatnya. Sebagai seorang muslim sih,
Dari video tersebut, kita bisa melihat kegiatan yang dilakukan oleh warga tersebut. Warga tersebut melakukan pemilahan atau pengolahan sampah. Mereka mengolah jenis-jenis sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah jenis anorganik maupun sampah jenis organik. Lalu mereka setelah memilah, mereka mendaur ulang sampah-sampah tersebut agar lingkungan menjadi lebih bersih dari sampah dan membuat lingkungan mereka lebih nyaman dan terhindar dari pencemaran lingkungan. Permisi Kak, dengan kakak siapa? Wanda. Dengan kakak Wanda. Iya. Ini saya ada video tentang pemilahan sampah organik dan non organik. Tolong dilihat videonya terlebih dahulu. Iya. Gimana pendapat Mbak tentang video yang barusan saya putar? Menurut saya video yang Mas putar tadi kan itu terkait dengan sampah ya, sampah organik dan anorganik. Menurut saya sampah organik itu terbuat dari sampah yang alam itu, Mas. Kalau yang sampah anorganik itu terbuat dari yang di luar kayak alam, seperti botol bekas, seperti plastik. Kalau organik kan seperti kayak dedaunan yang kering begitu. Kenapa sih kok ada pemilahan antara organik dan anorganik? Menurut saya tuh kalau sampahnya digabung jadi satu, itu nanti akan sulit terurai, Mas, gitu. Jadi biasanya yang barang yang bisa didaur ulang akan sulit untuk didaur ulang gitu. Terus gimana untuk pesan untuk warga sekitar tentang pemilahan sampah organik dan non organik? Menurut saya untuk warga sekitar kan pasti di lingkungan kan pasti disediakan kan, Mas ya, sampah organik dan anorganik. Nah, kita sebagai warga itu juga harus mentaati kayak sampah yang akan dibuang begitu. Kita harus sesuaikan sampah yang akan kita buang itu termasuk dalam kategori organik atau anorganik gitu. Sudah Kak? Ya, itu aja. Terima kasih Kak ya. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan pendapat dan kesimpulan kita mengenai video-video yang telah kita rangkum sebelumnya. Menurut saya, dari berbagai wilayah masih banyak warganya yang kurang kesadaran akan membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini sangat bertolak belakang atau sangat melanggar nilai-nilai norma Pancasila, Bhinneka Ika, dan kewarganegaraan. Karena apa? Karena kita sebagai warga negara apabila tidak membuang sampah pada tempatnya akan menyebabkan lingkungan yang kita tinggali tercemar, kotor, banyak penyakit dan lain-lain. Layaknya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Solusi yang dapat saya berikan adalah bagi setiap kepala daerah, kepala desa atau tempat hendaknya menyediakan dalam diri kita sendiri kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya. Menurut saya begitu. Saya dari Mbak Febriana Rizky tentang bagaimana pendapat Mbak. Ya, terima kasih. Menurut saya masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah kebersihan, sehingga masih sering menyepelekan tentang kebersihan dan masih banyak dijumpai masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, sehingga tidak mencerminkan warga negara yang baik. Solusi yang tepat untuk masalah tersebut harus adanya sanksi yang tegas dari pemerintahan atau dari kepala desa, agar tidak ada yang menyepelekan lagi masalah ini, dan harus adanya fasilitas yang memadai dalam hal kebersihan, seperti tempat pembuangan sampah non-organik dan organik. Dan sebaiknya adanya pendaur ulangan sampah. Begitu Mas Isom. Baik, terima kasih Mbak Febriana Rizky tentang pendapatnya. Selanjutnya saya mau meminta pendapat kepada Mbak Sinta Abdul Maufiro mengenai berbagai video yang telah kita rangkum sebelumnya. Pada Mbak Sinta, bagaimana? Kalau menurut saya, masih kurang kesadarannya dari masyarakat sekitar akan kebersihan lingkungan.
Masih banyak masyarakat yang tidak menaati peraturan, yaitu masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Kita sebagai generasi milenial penting untuk menanamkan kesadaran akan kebersihan lingkungan, sebagaimana penerapan dari sila ketiga Pancasila. Dapat dimulai dari membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar agar selalu bersih, mengikuti penerapan dari sila ketiga Pancasila. Dapat dimulai dari membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar agar selalu bersih, mengikuti gotong royong, dan bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai warga negara untuk peduli dengan kesejahteraan dari warga negara lainnya. Menurut saya begitu. Baik, terima kasih Mbak Sinta atas pendapatnya. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Mas Zaki mengenai pendapat Mas Zaki. Bagaimana menurut Mas Zaki setelah mengetahui berbagai rangkuman video yang telah kita buat sebelumnya? Ya, menurut saya mungkin sebagian dari masyarakat atau warga negara itu sudah memiliki kesadaran tentang kebersihan lingkungan dan masih banyak juga masyarakat yang masih belum sadar tentang kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, solusi dari saya di mana kita bisa menerapkan 3R di dalam setiap desa, yaitu reuse, yang artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, dan reduce, yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan yang terakhir adalah recycle, berarti mengelola kembali atau daur ulang. Nah, kita bisa menerapkan ini di setiap desa karena ini sangat menguntungkan. Kita bisa menggunakan kembali sampah-sampah yang bisa digunakan dan bisa diolah kembali dan bisa mendapatkan penghasilan dari 3R tersebut. Seperti itu. Terima kasih, Mas Isom. Terima kasih Mas Zaki atas saran dan pendapatnya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Elmira Aiko Rosalin. Bagaimana menurut Mbak mengenai video-video yang telah kita rangkum sebelumnya? Menurut saya, kesadaran warga dalam memilah dan memanfaatkan sampah masih sangat kurang. Banyak jenis sampah yang berserakan seperti sampah plastik, rumah tangga, dan lain-lain. Dengan adanya kegiatan mengolah sampah tersebut, warga mampu mengubah perilaku negatifnya. Yang sebelumnya warga tidak peduli akan kebersihan lingkungan, warga menjadi peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Tentunya warga juga dapat memanfaatkan sampah tersebut untuk kerajinan ataupun yang lain. Kemudian, akibat dampak positif tersebut, warga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan membuat lingkungan sekitarnya menjadi nyaman dan bebas dari sarang penyakit. Begitu. Baik, terima kasih. Nah, kita bisa menerapkan ini di setiap desa karena ini sangat menguntungkan. Kita bisa menggunakan kembali sampah-sampah yang bisa digunakan dan bisa diolah kembali dan bisa mendapatkan penghasilan dari 3R tersebut. Seperti itu. Terima kasih, Mas Isom. Terima kasih Mas Zaki atas saran dan pendapatnya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Elmira Aiko Rosalin. Bagaimana menurut Mbak mengenai video-video yang telah kita rangkum sebelumnya? Menurut saya, kesadaran warga dalam memilah dan memanfaatkan sampah masih sangat kurang. Banyak jenis sampah yang berserakan seperti sampah plastik, rumah tangga, dan lain-lain. Dengan adanya kegiatan mengolah sampah tersebut, warga mampu mengubah perilaku negatifnya. Yang sebelumnya warga tidak peduli akan kebersihan lingkungan, warga menjadi peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Tentunya warga juga dapat memanfaatkan sampah tersebut untuk kerajinan ataupun yang lain. Kemudian, akibat dampak positif tersebut, warga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan membuat lingkungan sekitarnya menjadi nyaman dan bebas dari sarang penyakit. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Elmira Aiko tentang pendapatnya. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Mas Beril. Bagaimana menurut Mas Beril mengenai video-video yang telah kita rangkum sebelumnya?
Oke, menurut saya dari video yang kami bahas, masyarakat masih belum sadar akan kebersihan di lingkungannya yang bisa membuat orang di sekitar bisa tercemar penyakit. Mungkin untuk kedepannya masyarakat harus lebih sadar akannya kebersihan yang berpengaruh di kesehatan yang ada di sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya di sini kita hendaknya sebagai warga negara yang baik, hendaknya bagi kita membangun kesadaran kepada kita sendiri terutama dan juga kepada masyarakat sekitar kita agar membangun rasa peduli atau sadar akan pentingnya bersih lingkungan sekitar kita. Karena apabila lingkungan kita bersih, maka hidup kita akan damai, tentram, dan juga sehat. Begitu. Sekian kelompok kami mahasiswa UINSA siap melakukan perkuliahan tatap muka. Kami mahasiswa UINSA siap melakukan kuliah dan pembelajaran tatap muka. Mahasiswa UINSA siap melakukan kuliah atau pembelajaran tatap muka. Kami mahasiswa UINSA siap melaksanakan perkuliahan tatap muka. Kami mahasiswa UINSA siap melakukan kuliah dan pembelajaran tatap muka. Kami mahasiswa UINSA siap mengikuti pembelajaran tatap muka.